Selamat datang kawan di rumah perubahan perhubungan yang memuat konten isu aktual, fundamental, strategis, dan gagasan out of the box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini saya hadir kembali untuk membuka catatan yang lebih dalam tentang keberadaan traffic light. Waktu lalu konten saya itu membicarakan bagaimana mengaudit traffic light dengan baik. Ya, sekarang ada dua hal yang harus kita dalami, yaitu tentang keberadaan countdown timer, ya, yaitu angka-angka hitungan mundur ketika ada lampu warna merah, hijau maupun amber. Kemudian yang kedua adalah tentang keberadaan lampu amber sendiri atau lampu warna kuning. Kawan, yang pertama tentang countdown timer ini akhir-akhir ini nampaknya kurang begitu diminati untuk dipasang sebagai kelengkapan traffic light. Setelah saya mencarikan informasi, itu ada pertimbangan kenapa tidak begitu diminati untuk dipasang oleh jajaran berhubungan. Itu oleh karena ada pemakai jalan yang menyalahgunakan dengan melihat angka-angka khususnya dari hijau yang kurang 3 detik atau kurang bahkan 2 detik, itu malah justru digunakan untuk lebih memacu kendaraan untuk supaya bisa lewat persimpangan, supaya tidak berhenti kena lampu merah, sehingga ada potensi kecelakaan, bahkan mungkin terjadi beberapa kali kecelakaan. Namun bagi saya secara pribadi, sebenarnya countdown timer ini in prinsip gitu ya, justru memberikan kepastian, ya. Hal-hal yang memberikan kepastian pasti lebih baik. Kalau ada penyalahgunaan sedikit, itu saya pikir wajar-wajar aja di setiap keadaan dan setiap kebijakan. Untuk itu saran saya countdown timer ini hendaknya bisa lebih dipasang kembali menjadi kelengkapan traffic light, karena ada beberapa keuntungan, karena yang sebagian besar itu masih sangat membutuhkan kepastian, ya, kapan lampu merah itu menyala, kapan lampu merah akan segera berakhir, kapan lampu hijau itu menyala, dan kapan lampu hijau berakhir, dan juga lampu amber. Kalau ada kepastian ini, maka ada bagi yang tertib sebagian besar itu pasti sudah menggunakan perencanaan, ancang-ancang untuk lebih tertib, ya, ancang-ancang untuk segera berhenti kalau memang lampu merah kurang 3 detik, 2 detik, bahkan 1 detik. Demikian juga lampu hijau gitu ya, kalau kurang 3 detik maka ada persiapan para pengemudi untuk memasukkan gigi penelengnya, sehingga ketika sudah berubah menjadi hijau itu maka akan segera untuk berangkat, sehingga tidak menimbulkan pemborosan waktu yang menyebabkan antrian lebih panjang dan juga pemborosan waktu secara total dari hari, bulan maupun tahun, itu menjadi high cost ekonomi juga. Jadi prinsipnya saran saya itu sebenarnya lebih baik untuk dipasang, ya. Walaupun ada sedikit tentu dampak-dampak resiko penyalahgunaan dan kecelakaan. Kemudian yang kedua tentang lampu amber atau lampu kuning, ini sering kita mengalami, mungkin juga kawan semuanya, ketika memasuki persimpangan, apalagi tidak ada countdown timernya, itu tidak sedikit ya, durasi lampu amber atau lampu kuning ini terlalu singkat untuk beberapa persimpangan yang agak besar gitu ya, atau juga untuk jarak titik traffic light dipasang dengan mulut persimpangan, sehingga ketika terlebih ya dari lampu hijau, kemudian lampu amber dan menjadi lampu warna merah, itu tidak jarang pemakai jalan termasuk saya pribadi ini mengalami keadaan yang tanggung. Artinya
ketika kita tidak ada countdown timer, kemudian menghadapi bagian akhir dari waktu lampu hijau yang kita tidak tahu karena tidak ada countdown timer, kemudian juga kita menghadapi lampu amber yang begitu singkatnya, mungkin 4 detik gitu ya, maka kita berhenti, itu menjadi tanggung gitu ya, berhenti mendadak. Kalau kita teruskan perjalanan kita itu sampai dengan di tengah persimpangan itu sudah menjadi lampu merah. Nah, ini akan menjadi merugikan juga ketika ada e-tilang, yaitu kena rekam CCTV di perempatan, maka kita dapat surat tagihan untuk dapat denda pelanggaran. Untuk itu kawan, mengenai lampu amber ini kiranya perlu dipertimbangkan. Pertama adalah perlu ditambah durasinya ya. Perlu ditambah durasinya khususnya yang persimpangan agak besar ya, sehingga ancang-ancang pengemudi atau persiapannya pengemudi untuk berhenti itu kalau itu dari berjalan mendekati untuk lampu merah atau ancang-ancang dari lampu merah untuk menjadi lampu hijau, itu ada persiapan yang cukup ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau perasaan yang tidak nyaman daripada pemakai jalan. Sehingga menurut saya lampu amber yang pertama itu perlu ditambah durasinya. Memang resikonya bisa mempengaruhi panjangnya durasi cycle time ya. Itu bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Yang kedua, saya rasa amber time ini masih ada beberapa yang itu dimunculkan setelah lampu hijau, kemudian amber, kemudian lampu merah tidak ada amber, langsung lampu hijau. Ada juga beberapa traffic light yang terbalik gitu ya, yang terbalik. Dari setelah lampu merah ada amber lampu hijau langsung lampu merah. Nah, menurut hemat saya itu barangkali sangat dimungkinkan lampu amber itu ya dimunculkan di dua-dua keadaan. Setelah lampu merah juga ada lampu amber yang durasi cukup ya, perlu diperpanjang, kemudian lampu hijau, dan kemudian setelah lampu hijau perlu dikasih lagi lampu amber ya, sehingga bagi pemakai jalan ada persiapan dari kendaraan berjalan, persiapan waktu yang cukup untuk berhenti, atau dari kendaraan berhenti untuk persiapan berjalan dengan baik. Saya rasa itu kawan duanya. Pertama tentang countdown timer, itu kiranya ada lebih baik untuk dipasang kembali gitu ya, karena akan menambah kepastian bagi pemakai jalan. Yang kedua, lampu amber ini durasinya perlu diperpanjang agar tidak terlalu singkat gitu ya. Kalau terlalu singkat menimbulkan malah resiko kecelakaan ya. Kemudian juga kiranya lampu amber ini sangat dimungkinkan untuk dipasang di dua antara merah dan hijau, kemudian juga di antara hijau dan lampu merah. Demikian kawan, beberapa gagasan yang saya tawarkan ya, untuk menjadi bahan pertimbangan dan bahan rujukan agar keberadaan traffic light bisa menjadi lebih baik fungsinya. Karena nilai mahal traffic light itu bukan nilai fisiknya, tetapi justru dari nilai sejauh mana traffic light ini memberikan fungsi optimal bagi kelancaran, bagi minimalisasi kecelakaan, dan juga mereduksi high cost ekonomi ya. Itu yang terpenting, nilai mahal traffic light, bukan dari nilai fisiknya ya. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.